Sejak Marcos menjadi presiden Filipina, hubungan antara negara ini dengan Tiongkok menjadi tegang, terutama karena beberapa perselisihan di Laut Cina Selatan. Ketegangan ini menyebabkan Tiongkok menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Filipina, yang berdampak pada beberapa proyek kereta api yang direncanakan oleh kedua negara. Proyek-proyek ini awalnya akan didanai dan dibangun oleh Tiongkok, namun karena negosiasi gagal, Filipina harus mencari dukungan dari negara lain. Pada bulan April tahun ini, Filipina mengusulkan proyek kereta api dalam pertemuan trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang, berharap kedua negara tersebut dapat mengambil alih proyek kereta api senilai 800 juta dolar, sekitar 12 triliun rupiah. Tiongkok merupakan pemimpin dalam pembangunan infrastruktur global, dengan jaringan kereta api berkecepatan tinggi terbesar dan tercanggih di dunia. Pada akhir tahun 2023, jarak tempuh operasional kereta api di negara tersebut mencapai 159.000 km, dengan 45.000 km diantaranya adalah kereta api kecepatan tinggi. Volume penumpang kereta api Tiongkok mencapai 3,68 miliar penumpang pada tahun 2023, dengan pendapatan operasional sekitar 170 miliar dolar USD, sekitar 2.550 triliun rupiah. Kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok umumnya berjalan dengan kecepatan 300 hingga 350 km per jam, menjadikannya salah satu sistem kereta api tercepat di dunia. Tiongkok juga mengembangkan teknologi kereta maglev dengan tujuan mencapai kecepatan 600 km per jam di masa depan. Filipina juga berharap dapat memperoleh teknologi kereta api kecepatan tinggi Tiongkok melalui kerjasama. Pada tahun 2021, Presiden Duterte mengusulkan rencana kereta api besar yang disebut Koridor Ekonomi Luzon dengan total investasi hingga 5 miliar dolar, sekitar 75 triliun rupiah. Proyek ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Filipina dan mencakup pembangunan 3 jalur kereta api utama yaitu Subic Clark Railway, jalur selatan kereta api nasional Filipina, dan kereta api Mindo. Namun, setelah Duterte mengundurkan diri pada bulan Juni 2022 dan Marcos menjabat, kebijakan luar negeri Filipina mulai berubah dan menyimpang dari kerjasama dengan Tiongkok. Pada tahun 2023, ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat. Dan Tiongkok menolak permintaan Filipina untuk pinjaman baru bagi proyek kereta api. Filipina kemudian mencari mitra internasional lainnya. Pada bulan April 2024, Filipina mengusulkan proyek utama dalam rencana Koridor Ekonomi Luzon kepada Amerika Serikat dan Jepang, dengan harapan mereka dapat bersama-sama menginvestasikan 800 juta dolar, sekitar 12 triliun rupiah, untuk proyek tersebut. Pada tanggal 20 Mei, ketiga negara membentuk Komite Pengarah Koridor Ekonomi Luzon untuk mempercepat koordinasi investasi dalam proyek infrastruktur penting di Filipina. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa keputusan Filipina untuk bekerja sama dengan Jepang dan Amerika Serikat mungkin kurang tepat. Jepang dan Amerika Serikat memiliki catatan penundaan dalam manajemen proyek infrastruktur, yang dapat menyebabkan risiko penundaan bagi Filipina. Filipina berharap dapat bekerja sama dengan Jepang dan Amerika Serikat untuk membangun kereta api, namun tantangan dalam pelaksanaan proyek ini, termasuk integrasi standar teknis, efisiensi, manajemen proyek, dan potensi penundaan konstruksi, dapat mempengaruhi keberhasilan proyek ini. Strategi pembangunan kereta api yang salah dapat memperlebar kesenjangan infrastruktur antara Filipina dan negara-negara lain. Hanya melalui kerjasama dan strategi win-win yang berkelanjutan, pembangunan yang sebenarnya dapat dicapai. Namun,
hubungan antara Tiongkok dan banyak negara lain semakin kompleks. Perselisihan di Laut Cina Selatan tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral dengan Filipina tetapi juga dengan negara-negara ASEAN lainnya. Tiongkok dituduh bersikap agresif dengan mengirimkan kapal-kapal militernya ke wilayah-wilayah yang disengketakan, yang memicu ketegangan regional. Negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga terlibat dalam klaim tumpang tindih di wilayah ini. Pandangan dunia terhadap Tiongkok pun beragam. Di satu sisi, banyak negara mengakui keunggulan Tiongkok dalam teknologi dan pembangunan infrastruktur, yang dapat membawa manfaat besar bagi perkembangan ekonomi. Di sisi lain, ada kekhawatiran terhadap strategi geopolitik Tiongkok yang dianggap mendominasi dan merusak stabilitas regional. Amerika Serikat dan beberapa negara barat sering mengkritik kebijakan Tiongkok dan mendukung negara-negara ASEAN dalam menghadapi tekanan dari Tiongkok. Pembatalan proyek kereta api cepat antara Tiongkok dan Filipina membawa sejumlah kerugian bagi Filipina, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam hal ekonomi, Filipina kehilangan investasi besar dari Tiongkok yang seharusnya membantu dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Filipina yang sangat membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan. Selain itu, proyek ini diperkirakan akan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan selama tahap konstruksi dan operasional. Pembatalan proyek menghilangkan peluang kerja bagi banyak warga Filipina, terutama di sektor konstruksi dan jasa. Dari sisi sosial, Filipina menghadapi keterlambatan dalam pengembangan infrastrukturnya. Proyek kereta api cepat ini seharusnya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, yang penting untuk mobilitas dan ekonomi masyarakat. Tanpa proyek ini, pertumbuhan pariwisata yang diharapkan tidak akan terwujud. Selain itu, pembatalan proyek yang sudah diumumkan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola proyek infrastruktur besar dan menarik investasi asing. Dampak jangka panjangnya. Keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur modern dapat membuat Filipina tertinggal dari negara-negara tetangga dalam hal daya saing ekonomi dan investasi. Pembatalan proyek ini juga bisa mempengaruhi hubungan bilateral antara Filipina dan Tiongkok, serta menimbulkan keraguan di kalangan investor internasional lainnya terhadap stabilitas dan keberlanjutan proyek di Filipina. Biaya tambahan seringkali mengikuti pembatalan proyek, baik dalam bentuk penalti kontrak maupun biaya perencanaan ulang proyek serupa dengan pihak lain. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Kalau ada yang ingin ditambahkan silahkan tulis di kolom komentar.